Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fatarun nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika dinul qayyim walakin aktsarun nasi la ya'lamun. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadi wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahu ila yaumil ba'tsi wan nusyur. Saudara-saudaraku, beberapa hari ke depan kita akan merayakan Idul Fitri 1441. Pada kesempatan ini mari kita coba sama-sama pahami, kita hayati apa itu Idul Fitri. Idul Fitri secara harfiah kembali kepada fitrah. Fitrah ini adalah merupakan awal kejadian manusia dari sisi spiritual. Nabi menyatakan kullu mauludin yuladu ala fitrah fa abawahu yuhawidanihi ayunasironihi ayumajisanihi ayusarikanihi. Tiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka tergantung peran dari orang tuanya. Apakah akan mengubahnya menjadi Yahudi, Nasrani, Majusi, atau syirik. Jadi esensinya fitrah, dasar manusia itu punya bawaan keislaman. Artinya condong kepada nilai-nilai Islam, dan Islam itu adalah dari Allah. Nah, ini bisa kita pahami berdasarkan firman Allah di surah Ar-Rum ayat 28. Di situ Allah memerintahkan dan mengarahkan kita manusia, faqim wajhaka lid-dini hanifa. Hadapkan wajahmu, wajah di sini dalam arti kata pandangan, sikap dan arah hidupmu, lid-dini hanifa, kepada ad-din, maksudnya dinul Islam, dinullah, hanifa, dengan penuh kecenderungan, dengan penuh keberpihakan, dengan penuh ketulusan. Pertimbangannya fitratallahi allati fatarun nasa 'alaiha. Allah sudah menciptakan manusia itu punya bawaan, punya karakter yang sinkron dengan nilai-nilai dinullah tadi itu. Nah, di sini titik temu antara fitrah manusia dengan nilai-nilai dasar keislaman. Dan la tabdila li khalqillah, tidak ada perubahan dalam prinsip Allah menciptakan manusia itu. Dari dinul qayyim walakin aktsarun nasi la ya'lamun, itulah esensi daripada dinullah, dinul qayyim. Cuma kebanyakan manusia nggak ngerti gitu. Nah, berangkat dari situ maka Al-Quran memberikan penjelasan bagaimana supaya kita betul-betul menjadi manusia yang Idul Fitri dalam makna kita ini dari tahun ke tahun semakin meningkat kualitas keislaman kita dengan simbol upacara hari raya. Ada dua kan hari raya itu, Idul Fitri, Idul Adha. Kalau hari raya Idul Fitri ditandai dengan adanya pembagian zakat fitrah gitu kan. Itu zakat fitrah itu simbol juga yang menunjukkan kepedulian sosial yang luar biasa itu. Nanti ada Idul Adha, ditandai dengan adanya udhiyah. Udhiyah itu penyembelihan hewan kurban, gitu kan. Lagi-lagi itu pun mengisyaratkan betapa Islam itu mengajarkan pentingnya kepedulian sosial, ya. Nah, kalau kita perhatikan dua ayat sebelumnya dari surah Ar-Rum itu ayat 28, itu Allah menggambarkan kepada kita, Zarobalakum masalah min anfusikum halakum mimma malakat aymanukum min syuraka bima razaqnakum fa antum fi sawaun takhafunahum ka khifatikum anfusakum kadzalika nufassilu ayati liqaumin yaqilun. Allah memberikan tamsil, perumpamaan untuk kehidupan kamu itu seperti keadaan dirimu, keadaan tubuh manusia. Yang oleh Nabi dijelaskan bahwa
kehidupan orang beriman tuh kamasari jasa, seperti satu tubuh. Itu gambarannya di surah Ar-Rum ini jelas sekali. Allah mengajak kita untuk berpikir dan memberikan arahan. Hal lakum mimma malakat aymanukum min syuraka'a bima razaqnakum fa antum fihi sawa. Takhafunahum kakhifatukum anfusakum. Apakah kalian di dalam upaya untuk mengolah rezeki dari bahan baku kepada bahan yang siap pakai itu suka bekerja sama dengan tangan-tangan kanan kalian, kaum buruh, para pembantu, begitu kan. Kemudian Pak Antum sawa, kamu sama-sama merasakan dari hasil kebersamaan tadi itu, sehingga muncul satu sikap moral yang sangat tinggi sekali. Takhafunahum kakhifatikum anfusakum. Kalau merasa khawatir memikirkan nasib mereka, sebagaimana kamu khawatir memikirkan nasibmu sendiri. Ini sebuah gambaran yang sangat indah sekali bagaimana Islam mengajarkan pentingnya kehidupan yang betul-betul suka duka ditanggung bersama gitu. Kebersamaan antara katakanlah majikan, pemodal dengan karyawan dan pembantu itu, ya kan, ini diharapkan membentuk satu kebersamaan tanpa ada perbedaan yang amat sangat menyorok dalam sikap dan perilaku. Ini dijelaskan di surah lain, di mana Allah memastikan dalam realita kehidupan itu, wallahu fadala ba'dakum ala ba'din fi rizqi. Allah memberikan kelebihan satu sama lain di antara kalian itu dalam masalah rezeki. Sehingga ada yang saya katakan orang kaya, orang miskin, ada yang ada have not gitu kan. Nah, tapi kemudian Allah memberikan arahan, paman ladzina fudilu biro dirizim ala mamalakat aymanuhum fa hum fihi sawa. Umumnya orang yang diberi kelebihan itu tidak mau berbagi. Ya, sebagian kelebihan itu kepada mereka yang berkekurangan sehingga sama-sama merasakan nikmat yang Allah diberikan oleh Allah itu. Makanya Allah bertanya pada ujung ayat di situ, apa binikmatillah yajhadun, apakah manusia akan terhadap nikmat Allah itu akan menolaknya, bersikap kufur nikmat dan sebagainya. Nah, jadi kembali kepada ayat tadi surah Ar-Rum, jelas sekali bagaimana gambarannya itu seperti tubuh manusia. Tubuh manusia itu berbeda kedudukan, berbeda fungsi. Ada bagian kepala, ada bagian badan, bagian kaki. Ya kan, kepala ada di atas gitu kan. Tapi dia tidak bisa kerja sendiri tanpa bantuan yang di bawah. Di bawah itu ada tangan, ada kaki dan segala macam. Itu kebersamaan itu diwujudkan di dalam tubuh kita sendiri. Yang di bawah tidak merasa ditekan karena di bawah, yang di atas tidak merasa ada dia megang kuasa di atas, tapi satu sama lain saling membutuhkan. Itu yang kemudian oleh Rasulullah digambarkan sampai terbukti dalam kehidupan di masyarakat Madinah ketika itu yang beliau pimpin. Beliau memberikan penegasan, tarol mu'minina fi tawadihim wa taramim wa ta'atu fihim kama salil jasad idastaka min hudun tada alahu syairul jasad bisari wal huma. Tuh lihat tuh, jadi arti ada fakta. Tuh lihat bagaimana kehidupan orang-orang beriman tuh, di dalam saling membantunya, tolong menolongnya, sayang menyayanginya, bagaikan satu tubuh. Nah, digambarkan kepada tubuh tadi itu, idastaka min hudun tada alahu syairul jasad bisari wal huma. Andaikan ada bagian tubuh yang terkena sakit sebagaimana bisa kita alami kan, katakanlah kita lagi jalan kesandung, yang merasakan rasa sakit bukan hanya bagian kaki, berpengaruh ke anggota yang lain. Mulut bisa ngomong, mungkin orang menangis dan sebagainya. Ini sebuah gambaran kebersamaan yang diajarkan oleh Allah di dalam Al-Quran melalui contoh Rasul. Begitulah kehidupan kita. Nah, kembali kepada Idul Fitri, semangat itulah yang memang harus kita kembangkan. Yang kalau diupacarakan Idul Fitri setiap satu Syawal itu luar biasa kan. Semua orang sama-sama takbir membesarkan Allah, sama-sama tasbih dan sebagainya, sama-sama menghadapkan wajah ke arah kiblat, ya kan, ke Baitullah sana, ya kan.
Nah itu diharapkan menjadi modal spiritual untuk kemudian dikembangkan, ditingkatkan lagi. Ya, semangat ketaatannya. Makanya kan ada peribahasa mengatakan laisal id liman labisal jadid. Walakin id liman tu'atu yajid. Ya, tandanya orang yang berhari raya itu bukan diukur dengan berpakaian yang serba baru, serba bagus, bukan. Walaupun itu boleh-boleh saja, tapi itu bukan ukurannya. Walakin id liman tu'atu yajid. Yang betul-betul berhari raya itu bagi orang yang semakin meningkat ketaatannya. Nah ini yang perlu kita sadari, bagaimana peningkatan kualitas kepribadian kita dari tahun ke tahun. Dan itu tidak ujug-ujug tanpa proses. Karena itu di bulan Ramadan kita dididik oleh Allah dan Rasul bagaimana supaya lebih meningkatkan kualitas keimanan, ketakwaan kita itu. Sehingga kadar keimanan itu semakin meningkat. Kita semakin menemukan apa yang dikatakan istilah yang populer sekali, Lailatul Qadar, malam peningkatan kadar keimanan ketakwaan kita itu, ya kan? Ya boleh jadi nanti dari awal ke sana terganggu lagi oleh pengaruh lingkungan hidup, diperbaharui lagi nanti, ya kan? Untuk Ramadan yang akan datang. Mudah-mudahan ya Allah masih mempertemukan kita. Di lain kesempatan syukur kalau Allah masih beri kesempatan kepada kita untuk sampai ke Ramadan yang akan datang. Kalau Ramadan sekarang kita anggap sebagai Ramadan yang terakhir, katakanlah begitu, mari kita optimalkan, mumpung Allah masih kesempatan hidup kepada kita untuk hidup di bulan Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan demikian adanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.